Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video tentang gaya kepemimpinan operasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama, Jovan Angga Panjaitan sebagai kepala sekolah. Yang kedua, Tulus Nathanael Tarigan sebagai wakil kepala sekolah. Yang ketiga, Heti Pera Bru Tarigan sebagai sekretaris. Yang keempat, Mia Ervita Pranginangin sebagai wali kelas A. Yang kelima, Joshua Nenggolan sebagai wali kelas B. Yang keenam, Gamaliel Estrada sebagai wali kelas C. Yang ketujuh, Praido Purba sebagai wali kelas D. Baiklah, berikut video dari kelompok kami. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di rapat kita kali ini dalam rangka membahas apakah di tahun ajaran ini kita tatap muka atau daring. Untuk itu, saya sebagai kepala sekolah sengaja mengundang Bapak, Ibu sekalian supaya bisa memberikan masukan atau saran terkait pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya sebagai wakil kepala sekolah ingin menyampaikan hasil rapat saya dengan Bapak Kepala Sekolah kita dan juga dengan kepala sekolah dari sekolah lainnya. Nah, dalam hasil rapat tersebut, sekolah kita sudah diberi kebebasan untuk melakukan pembelajaran secara daring ataupun secara luring. Terima kasih. Baiklah Pak, saya akan mencatat hal penting di rapat kita kali ini. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bagaimana tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait pembahasan kita? Dipersilahkan. Izin menanggapi Pak, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Saya selaku wali kelas A setuju bila kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, mengingat kondisi di Kecamatan Sidamanik ini sudah mulai membaik. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Wali kelas A. Apakah ada saran dari Bapak dan Ibu sekalian? Dipersilahkan. Izin Pak, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Saya tidak setuju dengan pendapat dari wali kelas A, karena menurut saya, walaupun kondisi di Kecamatan Sidamanik ini sudah mulai membaik, namun kita tidak boleh lengah Pak, karena jika kita melakukan pembelajaran tatap muka, maka tidak menutup kemungkinan penyebaran COVID-19 terjadi di sekolah kita ini Pak, karena kita tidak tahu aktivitas dan kegiatan para siswa-siswi di luar kegiatan jam sekolah Pak. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya Bapak Wali kelas B. Saya sangat mengerti maksud dan tujuan Anda sangat baik, namun saya tetap tidak setuju dengan pendapat yang Bapak sampaikan. Mengapa demikian? Karena perlu kita ketahui bersama bahwa sekolah kita ini telah menyiapkan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk pencegahan COVID-19 seperti adanya tempat cuci tangan, tempat hand sanitizer, dan juga adanya masker yang disediakan. Dan juga sekolah kita selalu menerapkan supaya setiap orang yang berada di sekolah selalu menjaga jarak. Terima kasih Pak. Saya setuju pendapat dari wali kelas B, Pak. Karena walaupun kita sudah menyediakan fasilitas COVID-19 tersebut, tetapi kita tidak tahu, tidak bisa membatasi kebijakan setiap para peserta didik di luar sekolah itu kan, Pak. Karena bisa saja sang peserta didik tersebut pergi ke kota yang berzona merah. Dan mungkin kita tidak tahu apakah mereka mematuhi protokol kesehatan atau tidak di sana, Pak. Terima kasih. Maaf untuk wali kelas C, saya kurang setuju dengan pendapat Anda, di mana soal kedisiplinan peserta didik itu bisa diatasi oleh guru BK, wali kelas, guru kelas, bahkan pengurus OSIS juga bisa itu melakukan itu. Terima kasih. Nah, itu yang tadi maksud saya sangat setuju dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah, karena mengapa saya katakan demikian? Supaya para guru dan staf lain yang berada di sekolah itu bisa bekerja jauh lebih maksimal dan tentunya efektif untuk mengatur kedisiplinan peserta didik lainnya. Terima kasih. Izin Pak, saya ingin berpendapat, saya setuju dengan pendapat wali kelas A dengan diadakannya pembelajaran tatap muka. Karena kita bisa melakukannya
dengan membuat shift setiap kelas dengan durasi 2 jam per hari. Terima kasih, Pak. Nah, ide yang sangat bagus Bapak Wali kelas D. Saya sangat setuju tadi dengan diadakannya pembelajaran tatap muka, apalagi dengan ide cemerlang yang barusan Bapak sampaikan dengan adanya shift 2 jam per harinya. Maka itu jauh lebih membuat setiap guru dan siswa-siswa lebih terjamin kesehatannya dan keselamatannya, karena tidak sekali semua datang ke sekolah, melainkan satu-satu tergantung dengan shiftnya. Terima kasih. Maaf Pak Kepala Sekolah, walaupun kita melakukan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan shift, tetap saja belum 100% menjamin kesehatan para guru dan juga para murid. Dan juga mengingat kalau kita mau melakukan programnya itu yaitu secara shift 2 jam sehari. Saya pikir itu kurang efektif ya Pak. Dengan melakukan pembelajaran 2 jam sehari, saya pikir itu tidak cukup untuk kita lakukan. Lebih baik kita melakukannya tetap dalam daring, tapi kita melakukan lebih dari 2 jam. Kita bisa melakukannya 6 jam, 8 jam, atau 12 jam dalam sehari. Itu kita lakukan secara daring, Pak. Daripada secara shift hanya 2 jam sehari. Terima kasih, Pak. Izin Pak, Wali kelas B, kalau kita berbicara masalah kesehatan, kita bisa mengarahkan setiap siswa dan guru untuk mengikuti kegiatan vaksin. Apalagi dengan data-data yang kita punya, 80% siswa dan guru di sekolah kita sudah divaksin. Terima kasih, Pak. Izin menanggapi, Pak. Jika berbicara soal program shift yang akan dilakukan selama 2 jam sehari, saya juga kurang setuju akan hal itu. Karena akan banyak pelajaran yang tertinggal untuk anak didik sekalian. Dan kalaupun kita akan melakukan pembelajaran daring, saya juga kurang setuju akan hal itu. Mengingat banyak murid yang main ataupun yang bermain-main saat Zoom berlangsung. Jadi menurut saya ada baiknya kita ambil jalan tengahnya saja dengan cara melakukan program shift dengan metode pembelajaran tatap muka selama 5 atau sampai 6 jam dalam sehari. Terima kasih, Pak. Saya setuju dengan pendapat wali kelas A, Pak. Dengan melakukan kegiatan shift 5 sampai 6 jam sehari untuk melakukan proses pembelajaran daripada harus melakukan program daring, Pak. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, benar sekali. Saya juga setuju dengan pendapat wali kelas A dan juga wali kelas D tentang adanya pemberlakuan shift itu dengan 5-6 jam untuk pembelajaran. Dan apalagi sekarang vaksinasi sedang digalakkan. Kan begitu. Terima kasih. Iya, benar sekali. Dengan 80% siswa kita yang sudah divaksinasi dan juga para guru juga demikian telah divaksin, maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi itu sangat-sangat kecil. Tentu walaupun demikian, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada sebagai cara kita untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Ya, benar sekali kata Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, bagaimana dengan pendapat Bapak dan Ibu sekalian supaya kita bisa segera mengambil hasil rapat kita kali ini? Dipersilakan Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya, Pak, saya setuju dengan dilakukannya pembelajaran tatap muka selama 5 atau sampai 6 jam menggunakan shift selama sehari. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Setelah mendengarkan saran dari guru-guru yang lain, saya juga setuju untuk melakukan program studi belajar kita, yaitu dengan cara shift 5 sampai 6 jam sehari, Pak. Terima kasih, Pak. Saya juga setuju, Pak. Terima kasih. Izin Pak, saya juga setuju setelah mendengar paparan dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang saya akan mempersilahkan kepada Ibu Sekretaris untuk membacakan inti dari rapat kita dan hasil dari rapat kita ini. Dipersilakan, Bu. Baiklah Pak, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil rapat kita hari ini. Hasil rapat kita adalah, kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan shift setiap hari dari 5 sampai 6 jam per harinya. Dengan demikian dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian dari rapat kita kali ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris atas simpulan rapat yang telah dibacakan tadi. Maka sekali lagi saya akan membacakannya.
keputusannya adalah kita akan mengadakan pembelajaran dengan tatap muka dengan shift 5 sampai 6 jam per harinya. Dan kita akan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Dan perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian, keputusan ini tergantung dari kondisi atau sikon yang akan terjadi di kegiatan-kegiatan ke depannya ataupun di waktu-waktu yang akan datang. Demikian Bapak dan Ibu, bisa dimengerti? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk menutup rapat kita kali ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas keringanannya dan karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Zoom kita ini. Kiranya kegiatan Zoom kita ini akan bermanfaat untuk kegiatan kita yang akan datang. Maka demikianlah hasil rapat kita ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian.